Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya bahas lagi ya Pi Network ya. Kemarin sudah dimasukkan ke dalam entitas ilegal oleh SWI, Satgas Waspada Investasi. Ya, di video kali ini saya mau reaction ya. Reaction yaitu reaksi bagaimana tanggapan para pionir. Ya, untuk orang awam perlu diketahui, pionir itu sebuah komunitas ya, nama bagi member Pi Network ya, yang menambang Pi Coin katanya ya. Meskipun sudah sering saya bahas bedanya nambang sama airdrop itu gitu ya. Lebih tepatnya Pi Network ini lebih tepatnya ke airdrop bukan nambang. Itu sudah pernah saya sering gitu ya saya bahas bedanya mining dan airdrop. Nah, di video kali ini saya mau reaction nih, reaksi para pionir yang berkomentar di video saya sesuai thumbnail di video ini gitu ya. Pionir itu banyak yang berkomentar seperti ini teman-teman ya. Sejak kapan ada Pi Network Indonesia? Karena yang ada di entitas ilegal yang kemarin dirilis oleh OJK, oleh SWI, Satgas Waspada Investasi, itu bernama Pi Network Indonesia. Nah, banyak pionir yang menjadikan kata-kata tersebut, Pi Network Indonesia tersebut, jadikan alibi, dipakai alat untuk ngeles lah gitu. Wah, Pi Network itu kan Pi Network doang, nggak ada Indonesianya. Aduh, ya mungkin mereka pura-pura bodoh atau emang nggak tahu gitu antara itu gitu ya. Mereka nggak bisa memahami diksi yang digunakan oleh SWI atau bahasa yang digunakan oleh SWI, pilihan katanya gitu. Itu sudah bagus ya. SWI itu menjelaskan bahwa Pi Network ilegal gitu ya, penyelenggara aset kripto tak berizin. Itu udah benar gitu. Kenapa? Ya karena Pi Network sendiri kan global tuh. Ya saya akui itu global. Pi Network itu ada di China, di Malaysia, katanya Vietnam dan lain sebagainya, bahkan di negara Afrika, Eropa, berdasarkan keterangan dari banyak pionir gitu ya. Di Amerika juga, ya memang global. Tapi yang dinyatakan oleh SWI, ya Satgas Waspada Investasi, itu Pi Network yang beroperasional di Indonesia, gitu. Contohnya ginilah, contohnya ya, contohnya Google, ya beberapa bulan ke belakang, ya tepatnya sebulan atau 2 bulan ke belakang lah, Kominfo ngasih warning gitu ke platform, aplikasi atau website yang berada di luar Indonesia untuk mendaftar ke PSE Kominfo. Nah, contoh kata Google kan itu diancam untuk diblokir gitu ya. Kominfo akan memblokir produk Google gitu kan. Terus yang lainnya ada WhatsApp dan Telegram, Instagram dan lain sebagainya, media-media sosial yang beroperasional di Indonesia kalau tidak mendaftar akan diblokir situsnya, akan dihentikan operasionalnya. Tapi ya akhirnya produk-produk dari luar tersebut mendaftar di Kominfo dan nggak jadi diblokir. Kayak gitulah intinya ya. Jadi Pi Networknya sendiri itu memang global ya, sekali lagi saya akui ya, global. Yang dinyatakan ilegal yaitu kalau beroperasi di Indonesia, otomatis kan Pi Network Indonesia berdasarkan komunitasnya gitu. Jangan pura-pura bodoh gitu, jangan pura-pura lupa ingatan gitu, karena mereka sendiri melabeli pionir atau member Pi Network yang ada di Indonesia itu sebagai pionir atau Pi Network Indonesia gitu ya. Oke, di sini ada komentar ya di sini ya. Sejak kapan Pi Network ganti nama menjadi
Pi Network Indonesia, bukan ganti nama. Padahal mereka juga paham gitu. Yang mengganti nama itu sebelum, kalaupun iya ya OJK atau SWI Satgas Waspada Investasi mengganti nama, lebih dulu mereka yang mengganti nama. Kenapa? Teman-teman lihat di sini di grup-grup Facebook Pi Network Indonesia ya. Jadi mereka pura-pura lupa atau pura-pura bego gitu ya, mohon maaf nih ya. Jadi ini hanya masalah diksi yang digunakan oleh SWI yang tentunya ada alasannya gitu. Intinya gini, gak mungkin gini ya, bukan gak mungkin. SWI itu Satgas Waspada Investasi di bawah naungan OJK, lembaga atau regulasi keuangan yang ada di Indonesia gitu. Yang tugas SWI adalah memberantas investasi bodong. Ya, tentunya teman-teman tahu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau memblokir Pi Network yang global itu ya nggak ada wewenang OJK ya. Tetapi OJK punya wewenang kalau si Pi Network itu beroperasi di Indonesia dan dinyatakan ilegal oleh SWI, itu wewenang OJK gitu. Kalau ada yang bilang wah Pi Network itu klik petir, gratisan gitu kan, bukan investasi, nanti simak aja terus video ini ya, nanti kita bahas gitu ya untuk masalah yang itu gratisan. Karena saya pernah bikin video Pi Network itu bermula dari gratisan berpotensi penipuan gitu ya. Memang nggak ada masalah dengan klik petir, ya udah tinggalkan aja. Kalau ini disebut ilegal oleh SWI kan semudah itu kan harusnya gitu, nggak ada kata ngeyel ya. Dengan adanya rilis SWI, entitas ilegal Pi Network ini, dan banyak member atau pionir yang ngeyel, itu tanda tanya buat saya. Kalau iya hanya tugasnya klik petir gratisan, ya udah tinggalkan. Toh ini sudah dikatakan ilegal gitu. Tapi kenapa mereka ngeyel? Berarti ada apa-apa di sana. Gitu kan? Semudah itu. Ya. Oke, selanjutnya di sini sabar. Yang tertulis di situ Pi Network Indonesia, bukan Pi Network. Ingat, Pi Network ada proyek dan sudah ditambang Amerika, Prancis dan seterusnya gitu ya. Ya iya gitu. Ya gini ya. Sekali lagi tadi sudah saya jelaskan gitu ya. SWI itu OJK itu lembaga Indonesia, yang pemerintah Indonesia gitu, yang ada di Indonesia. Ya kalau di China, di Amerika kalau benar itu ada gitu kan, Korea, Filipina, Vietnam, Malaysia, yaitu wewenang lembaga atau OJK-nya negara-negara tersebut. OJK-nya Malaysia apa? Yaitu wewenangnya gitu. OJK-nya di Ghana apa, di Afrika gitu, OJK-nya di negara-negara lain apa. Ya mungkin kalau seperti itu nanti otoritas jasa keuangan di negara-negara tersebut mungkin mengikuti ya, oke, seperti itu. Jadi kalau untuk memblokir atau menyatakan ilegal yang global, ya bukan wewenang OJK. Yang jelas Pi Network itu yang ada di Indonesia yang dinyatakan ilegalnya gitu ya. Paham ya di sini ya? Paham ya gitu. Yang dioperasikan atau dijalankan oleh komunitas Pi Network Indonesia gitu. Pi Networknya yang dari sana gitu ya. Mungkin nanti kalau websitenya sudah diblokir, mungkin baru paham nih pionir ya. Nah, di sini juga ada semua aplikasi belum bayar pajak katanya ya. Belum bayar pajak. Pasti dibilang ilegal. Ingat, TikTok dulu ilegal karena belum bayar pajak. Pi Network murni tidak investasi, klik petir cuma 1 kali sehari. Setelah klik petir ya di stop datanya di pengaturan HP. Wah, masa iya setelah klik petir data internetnya dimatikan? Wah, miris sekali ya. Cuma beli kuota untuk klik petir sekali, matikan. Nggak suka WhatsAppan tuh, atau nggak suka main Facebook, tapi dia nongkrong tuh di YouTube, berarti datanya on dong gitu.
Setelah klik petir ya gitu, jelas tidak memakan data. Tidak memakan data gimana? Ya makan datanya itu besar kecil gitu. Kalau data diaktifkan ya memakan data lah. Kalau data internet diaktifkan kadang nggak buka aplikasi pun berjalan gitu ya. Ada WhatsApp masuk berjalan, nggak makan data gimana gitu ya. Channel YouTube sok benar, sok cerdas. Kalau Bitcoin dan Ethereum apakah sudah ada izin dari OJK? Nah, ini nggak paham dia, ya, nggak paham dia. Dia bilang kalau Bitcoin dan Ethereum apakah sudah ada izin dari OJK? Bitcoin dan Ethereum itu sebagai aset yang legal yang diperdagangkan, yang boleh diperdagangkan. Itu di Bapepti. Ya bro ya, di Bapepti legalitasnya. Nah kenapa Pi Network dan Redford terus aplikasi-aplikasi lain masuknya ke SWI? Ingat, SWI itu Satgas Waspada Investasi. Ingat, Satgas Waspada Investasi ya. Contoh robot trading harusnya kan itu di bawah naungan Bapepti. Karena tidak berizin di Bapepti, maka itu menjadi tugas SWI ya, menciduknya, memberantasnya, karena itu money game. Contoh robot trading gitu ya, dulu ada Mark AI gitu kan, yang harusnya kalau benar itu legal harusnya ada izin Bapepti. Karena nggak ada izin dari Bapepti, itu menjadi tugas SWI ya, memblokir, memberantasnya lah gitu, karena cuma modus aja robot tradingnya. Nah akun ini demen banget gitu ya, komen lagi di sini. Pi Network itu proyek jangka panjang. Setelah koin Pi Network sudah bisa ditukar uang fiat, baru minta izin. Lah ini mindset yang salah ya. Harusnya minta izinnya duluan gitu ya, duluan bahkan sebelum beroperasional harusnya. Ingat gini ya, dia bilang Pi Network itu proyek jangka panjang. Sepanjang apa? Gini ya, saya tanya ke Pioneer, ini dengan netral gitu, kalian berpikirnya netral aja gitu, jangan terlalu fanatik lah, apalagi sudah di bodoh-bodohin kurang lebih 3 tahun gitu ya. Jangka panjangnya di mana? Ya jangka panjang ya, jangka panjang apanya gitu, belum terbukti ya. Malah yang terbukti adalah jangka panjangnya menunda-nunda terus. Benar, beberapa orang mengatakan bahwa Pi Network itu proyek halu jangka panjang. Mungkin maksudnya seperti itu, proyek halu jangka panjang, halu terus saja gitu. Kalau harusnya kalau yang fanatik ke Pi Network atau Pi Coin atau Pi Chain Mall itu harus dibuktikan gitu ya. Selama ini yang kontra dengan Pi Network itu terbukti gitu. Sampai saatnya kemarin rilis di SWI OJK ya, Satgas Waspada Investasi, semua yang kontra dengan Pi Network, yang menganggap Pi Network itu proyek halu, itu terbukti karena masuk entitas ilegal. Sebetulnya masuk ke entitas ilegal pun sudah tumbang gitu. Di Indonesia itu harusnya sudah tumbang gitu. Nah dia lagi di sini, Pi Network tidak membuang-buang waktu, klik petir cuma 1 kali sehari. Ya silahkan gitu, ya silahkan. Di video kemarin juga saya katakan, untuk orang awam yang baru terjun di Pi Network, stop bermain aja gitu, karena sudah jelas dinyatakan ilegal di Indonesia gitu. Bukan artinya Pi Network Indonesia sejak kapan Pi Network ganti nama jadi Pi Network Indonesia, bukan seperti itu maksudnya. Tapi Pi Network di Indonesia itu diilegalkan ya. Pi Network di Indonesia itu ilegal, seperti itu. Nah, lagi dia lagi ya, Pi Network bukan Indonesia, Pi Network asli Amerika. Nah, dia yang sok cerdas, kelihatan pinter itu siapa gitu ya. Dan di sini dia aja nggak paham apa makna dari keterangan OJK Pi Network Indonesia ilegal. Dia sendiri nggak paham. Dia bilangnya Pi Network bukan Indonesia, Pi Network asli Amerika, Pi Network tidak top up ya. Iya, tidak top up. Jadi sesimpel itu sebetulnya ya.
Sesimpel itu. Kalau kalian merasa ini untuk pionir-pionir fanatik gitu ya, fanatik dengan Pi Network ya, meskipun ya diundur-undur terus tuh mainnetnya. Sesimpel ini teman-teman ya, kalian sebagai pionir kalau menganggap nggak buang-buang kuota, nggak ada investasi, nggak top up, ya udah tinggalkan. Contoh, saya contohkan dengan game penghasil uang. Kalian tahu game penghasil uang, contoh katakanlah Candy Kebum. Candy Kebum itu lebih menghasilkan meskipun cuma receh. Ya, 100 perak sampai 3 ribuan bisa dapat tuh di Candy Kebum. Uang masuk ke saldo dana. Gitu. Kalau sudah aturannya suruh nonton iklan terus, ya udah tinggalkan, sesimpel itu. Orang yang bermain game penghasil uang, wah, ini udah tanda-tanda nih, nggak mungkin nih. Ini cuma dapat 100 sampai 3.000, ya udah tinggalkan, cari lagi recehan lagi gitu. Game-game yang lainnya biasanya di awal-awal membayar. Nah, itu para pencari game penghasil uang saldo dana seperti itu. Nah, bedanya dengan Pak Pioneer, mereka menganggap Pi Network itu gratisan, tidak top up, tidak invest. Ketika dinyatakan ilegal kok ngeyel gitu. Ada apa ini gitu? Ya, ada apa? Seharusnya ketika dinyatakan ilegal ya udah, ya, itu nggak ada top up, nggak deposit kan, gratisan, ya udah tinggalkan gitu. Karena ilegal, ya. Dan SWI pun nggak sekonyong-konyong gitu aja menyatakan ini ilegal. Kenapa ini dinyatakan ilegal padahal kan gratisan? Ya, SWI itu punya analisanya sendiri. Apalagi Pi Network ini sudah dibahas bersama Wakil Menteri Perdagangan. Sebelum SWI ini menyatakan ilegal, Wakil Menteri Perdagangan sudah mewanti-wanti dan mengatakan bahwa Pi Network itu ilegal. Ya, jadi sebelum SWI merilis daftar entitas ilegal, Wakil Menteri Perdagangan pun sudah mewanti-wanti gitu, karena proyeknya. Nah, seperti itu. Jadi Pi Network ya, ini berdasarkan analisa saya, kenapa masuk SWI padahal gratisan, klik petir, jedar, treng, jadi Gundala gitu kan, jadi Gundala juga enggak gitu, Gundala Putra Petir ya. Itu karena proyeknya. Lihatlah proyeknya. Belum rilis, belum mainnet, belum listing, itu sudah ada wacana barter. Ya. Sedangkan yang disebut barter oleh Pioneer itu sebetulnya menggantikan rupiah dengan Picoin. Jelas itu ditentang oleh aturan undang-undang di Indonesia. Bahkan Wakil Menteri Perdagangan pun itu nggak boleh, apalagi dibuat untuk retail, kan seperti itu. Coba kalian putar lagi jawaban dari Wakil Menteri Perdagangan saat diskusi dengan salah seorang pionir. Nah, jadi itu bukan masalah gratisan, cuma nggak ngabisin kuota banyak, tugasnya satu kali klik petir gitu kan. Itu kan aduh ya, mindsetnya ubah gitu. Jangan mikir ke gratisannya, itu lebih luas lagi ya. Memang gratisan klik petir satu kali sehari, tapi proyeknya lihat. Jangan menutup mata kalian pionir ya. Proyeknya itu ke arah yang salah. Ya, belum apa-apa sudah banyak gembar-gembor di Facebook, misal ini ya, di Facebook nih. Oke, nah di sini Bali Indonesia Barter Pi CRV ya. CRV dengan Price Global konsensus mungkin ya, ini salah. Konsensus 314,159 dolar gitu ya. Amazing gitu ya Pi Network. Nah ini ya, kenapa Pi Network itu masuk ke entitas ilegalnya ini ya. Di video sebelumnya juga saya pernah membahas sekali lagi. Berawal dari gratisan,
Pi Network itu berawal dari gratisan berpotensi menjadi penipuan. Karena apa? Karena ya sudah adanya sistem barter. Padahal ya sudah pernah saya bahas juga, ada yang barter, istilahnya barter. Mobil atau motor seharga dibeli dengan Pi. Itu kan kata-katanya dibeli. Itu kan Pi coin menggantikan rupiah gitu. Bahkan ada juga yang frontal gitu ya, berkomentar, sudah saya bahas juga videonya di sini ya. Sudah saya bahas videonya, yang berkomentar ketika saya membahas Pi Network ini, berkomentar frontalnya seperti apa? Mereka menganggap Pi coin itu sebagai rupiah, sebagai uang menggantikan rupiah, mohon maaf. Mereka menganggapnya Pi coin itu menggantikan rupiah. Videonya sudah pernah saya bahas, bahkan di reaction seperti ini komentarnya. Ya, mereka menganggap Pi coin itu uang. Itu kan sudah melenceng, makanya masuk entitas ilegal, Satgas Waspada Investasi. Kalau sudah menggantikan koin Pi, menggantikan rupiah dengan koin Pi, itu bisa kena sanksi, ya, bisa kena sanksi, bahkan bisa dipidana juga. Biasanya teguran dulu, kalau ngeyel ya ada aturannya, denda kalau nggak salah sampai 1 miliar gitu ya, lupa saya. Nah, di sini juga dia ya yang tadi lagi, untuk yang punya channel YouTube ini katanya ya, Pi Network sudah ada pada tahun 2019. Oke, setuju saya. Sudah ada pada tahun 2019. Bulan Maret ya. Kenapa baru sekarang dibilang ilegal? Lo sok pinter tapi bodoh. Nah, yang bodoh padahal yang sok pinter padahal bodoh ya dia gitu menurut saya. Kenapa? Pada saat adanya Pi Network pada tahun 2019, Maret 2019 itu kata dia ya, seperti yang banyak pionir katakan, tugasnya cuma klik petir, nggak ada invest. Ya selama itu mainan halu gitu kan, mainan klik petir kayak gitu ya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nah, kenapa sekarang dinyatakan ilegal dan berpotensi berbahaya? Karena dari mulai adanya, menurut sepenelusuran saya, sejak adanya sistem barter gitu ya, bermulanya dari sana. Kalau klik petir gitu aja ya silahkan gitu ya. Kalau mau tutorial halu-halu ya silahkan, klik petir jedar-jedar, nggak ada manfaatnya gitu. Nah, dia sendiri katakan sudah lama, dari 2019. Saya tanya, apakah Anda sudah mendapatkan kekayaan dari klik petir jedar-jedar selama dari 2019 sekarang 2022? Apa yang Anda dapatkan? Ya, selain harapan dan kehaluan, apa yang Anda dapatkan? Itu saja pertanyaan saya. Kalau ada yang sudah barter, hati-hati. Misal ada yang jawab, wah sudah barter nih, saya dapat mobil, dibarter dengan Pi coin sesama pionir. Hati-hati ya, karena alat tukar di Indonesia itu bukan Pi coin tapi rupiah. Hati-hati ya, bisa kena sanksi kalau jual beli transaksi ya, atau bertransaksi ya, menggunakan selain rupiah sebagai alat transaksinya. Hati-hati. Oke, itu saja pembahasan kali ini tentang reaksi pionir ketika Pi Network ya ilegal di Indonesia, dinyatakan ilegal di Indonesia dengan nama Pi Network Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Pi Network ilegal di Indonesia gitu, untuk pengguna Indonesia. Jadi orang Indonesia ilegal menggunakan Pi Network. Itulah
inti dari kata-kata Pi Network Indonesia itu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.